Saya kira hari ini ada sesuatu yang meskipun singkat tetapi bisa merubah mindset, dan saya diberi jatah untuk bicara mengenai fokus tema kita adalah spiritualitas kerohanian. Dan ini bagian penting juga karena beragama tidak sama dengan berrohani. Jadi kita bisa terpleset di sana kalau nggak paham. Nah, biar hari ini akan kita akan menyerang sindrom melakukan untuk tanpa menerima dari. Ini sindrom yang berbahaya. Kristen dipush, Kristen dididik, disemangati, dibangkitkan tekadnya untuk melakukan bagi, bukan menerima dari. Saya kira seluruh apa yang kita lakukan kepada Tuhan akan mengalami kegagalan dan tidak bertenaga, dan kita membuat kita frustrasi kalau kita meninggalkan prinsip satu ini. Mari kita lihat dulu sebagai awalan Yohanes 4 ayat yang kelima mulai. Yohanes pasal yang keempat ayat yang kelima mulai. Saya tidak baca semua, tapi bagian-bagian penting kita mau amati. Ayat 5, maka sampailah ia, Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Coba camkan kata itu. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nanti di ayat-ayat di belakang, Anda tidak menemukan bukti bahwa Yesus benar-benar kemudian diberi minum. Tidak ada cerita. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ini pun tidak jelas. Apakah murid pergi ke kota membeli makanan itu disuruh Yesus? Atau inisiatif murid itu? Enggak jelas juga. Enggak ada yang memberikan penjelasan yang meyakinkan. Dugaan saya itu inisiatif muridnya melihat gurunya keletihan dan mereka pergi ke kota. Karena kesimpulan saya tentunya berangkat dari ayat-ayat setelah itu. Oke? Jadi pertama, tidak ada cerita bahwa perempuan itu akhirnya memberi minum. Yang kedua, tidak ada cerita juga bahwa Yesus suruh murid-muridnya yang membeli makan. Kemudian dari setelah ayat 8 itu, maka terjadilah ceritanya Yesus mengkonseling wanita itu. Yesus melayani wanita itu. Serius banget konselingnya. Luar biasa, akhirnya perempuan itu dimenangkan dan dia pulang ke kampungnya dan buat kegemparan dan revival, dan kemudian orang-orang di kampungnya datang kepada Yesus, terjadi pergerakan besar di saat itu. Nah, saya nggak akan baca ayat-ayat setelah itu. Setelah perempuan itu pergi, mari kita lihat ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Enggak, muridnya enggak membicarakan hal lain. Mereka langsung to the point. 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi,
makanlah. Jadi mereka udah dari kota beli makanan, Yesus suruh makan. Yesus letih loh, jangan lupa itu. Di pinggir sumur, dia sampai minta minum. Tapi ternyata enggak dapat minum juga. Nah, murid-muridnya kemudian tawarkan makan. Ayat 32 ini aneh. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wah, kaget muridnya. Ini aku udah beliin makan, ditolak sama Yesus. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Heran muridnya, siapa yang beliin makan? Lihat gurunya jadi seger gitu. Mereka kaget, ditolak pemberian mereka. Yesus jawabnya keren banget, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah, yang ngomong, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi waktu Yesus melayani wanita itu, dia seger. Dia nggak minum, dan waktu makanan datang dia tolak juga. Dia bilang makananku melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini adalah melayani wanita itu. Segar. Wow. Saya melihat ini ada hal yang aneh yang perlu kita cermati. Enggak makan, enggak minum, seger Yesus itu. Lain sama kita. Kalau kita tuh orang tergantung sama kita gitu ya. Orang minta kita layani dia. Kita lelah, kita marah gitu. Kita disedot. Kamu tuh enggak tahu apa, aku udah seharian pelayanan. Tega-teganya kamu datang. Saudaraku, kita seringkali mengeluh. Orang mengambil dari kita begitu banyak. Tahu nggak, aku tuh sudah ngomong 3 hari. Tapi kamu masih minta aku ngomong lagi. Itu ya. Kalau orang sedot dari kita kelelahan, kita marah, kita jengkel. Yesus Kristus saat sangat lelah, Yesus Kristus saat sangat lapar, sangat letih, waktu dia melayani, dia segar. Dia tolak makan, dia tolak minum. Wow, beda sama kita. Nah, Yesus bagaimanapun adalah Tuhan. Amen. Amen. Yesus adalah Tuhan pada saat itu. Di samping dia manusia 100%, tapi dia juga Tuhan 100%. Pada saat dia di dunia, dia Tuhan. Nah, semestinya orang-orang Kristen, biarlah kita semua ini membiarkan yang Tuhan jadi Tuhan. Dari Tuhanlah kita menerima banyak hal. Saya sungguh mengkritik Kristen yang ayo layani Tuhan, kerahkan tekadmu, hajar gitu. Dengan segenap tenaga, kasih nyawamu. Tapi kita lupa gitu. Bahwa kita manusia saja. Tidak ada kekuatan dari diri kita. Kita memerlukan Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita lihat ada satu ayat yang bagus. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Dikatakan, aku tidak datang untuk apa? Yesus tidak datang untuk, iya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia atau Yesus itu datang untuk apa? Untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara,
Bagaimana mungkin Anda bisa melayani dengan baik kalau Anda tidak membiarkan Tuhan melayani Anda dulu? Kristen tekad akan gagal dan kelelahan. Saya orang yang sangat semangat. 33 tahun saya sudah ikut Tuhan. Mungkin setengah tahun lagi saya disalibkan. Tapi benarlah bahwa saya orang yang sangat bersemangat melayani Tuhan. Tapi saya kemudian tiba pada hari-hari seperti saudara alami, kelelahan. Karena saya pikir saya akan layani dia tanpa membiarkan dia yang adalah Tuhan melayani saya dulu. Bukankah Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani? Kristen agama tidak bisa mengerti apa yang saya katakan. Oh jangan, kitalah yang melayani Tuhan. Sok-sokan kita itu. Mungkinkah Anda menyentuh orang dengan efektif kalau Yesus Kristus tidak dibiarkan menyentuhmu dulu? Itulah kenapa mimbar ini sering sekali mengeluarkan semua kekeringan. Mimbar ini sering kali melepaskan banyak hal-hal yang kemudian tidak menghidupkan. Kenapa? Karena orang-orang di mimbar ini memang mati, belum dihidupkan. Apa yang dilepaskan kematian saja. Saya harus katakan kepada Anda, baguslah melayani Tuhan itu dan haruslah melayani Tuhan itu. Namun, Anda harus tahu, membiarkan dia jadi Tuhan yang melayanimu. Itu merupakan awalan yang baik, engkau punya pengaruh dalam pelayananmu. Anda nampaknya harus melihat dari sisi lain. Jangan, kita harus melayani Tuhan. Bukan Tuhan yang melayani kita. Anda enggak usah khawatir tentang Tuhan. Karena terbukti waktu Tuhan melayani dia malah seger. Saudaraku, Anda lihat itu? Tadi di kisah tadi waktu dia melayani si wanita Samaria. Waktu Tuhan melayani dia lelah loh, dia letih loh, dia lapar loh, dia haus loh. Tapi saat melayani dia malah seger. Tuhan itu senang banget melayani. Anda pikir saat dia dibiarkan melayani Anda, maaf, dia segar. Dan Tuhan bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Saya sungguh mendengar banyak orang Kristen bicara, jangan memanfaatkan Yesus. Maunya menerima aja dari Tuhan. Tapi mana mungkin Anda memberi tanpa Anda menerima lebih dulu. Tidak memungkinkan. Apa yang baik dari Anda? Tell me please. Apa yang baik dari Anda? Pengurapan itu datangnya dari Anda? No. Semangat datangnya dari siapa? Dari Anda. Anda punya semangat. Anda punya kemauan keras? No. Tuhan harus sentuh Anda, baru Anda bisa menyentuh orang lain. Semua yang keluar dari diri Anda sendiri, kita tahu hanya kematian dan kelelahan hasilnya. Gak usah khawatir, nanti kita memanfaatkan Yesus. Justru saat Anda membiarkan dia menyentuhmu, maka Anda akan melayani orang lain dengan efektif. Karena Tuhan telah lebih dulu menyentuh saudara. Wah, ini memerlukan kerendahan hati nih. Ini sungguh memerlukan kerendahan hati untuk membiarkan Yesus mengizinkan dia melayani kita. Anda mau contoh orang sombong? Saya kasih contoh orang sombong. Yohanes 13. Ini ceritanya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat yang keempat. Yohanes 13 ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau tidak membasuh kakiku?
Ayat 7, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, ini orang sombong nih. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Sedap. Bukankah engkau Tuhan? Selayaknya akulah yang melayanimu. Kenapa kamu ingin basuh kakiku? Sedap. Gaya. Emang Yesus datang kan untuk melayani, tadi udah ayatnya kita baca. Jadi waktu Yesus melakukannya untuk Petrus, itu memang misinya. Datang ke manusia dan melayani manusia. Petrus merasa, ini Tuhan saya sungkan. Enggak enak kan Tuhan, siapa saya? Ngeri jawaban Yesus. Ngeri jawaban Yesus. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, atau artinya, jika kau tidak biarkan aku melayanimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ngeri nggak? Jadi kalau Yesus tidak melayani Anda dapat apa? Dasar orang on. Ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, oh gitu, Tuhan jangan kakiku saja, tanganku, kepalaku. Itu untung dia tidak lepaskan satu kalimat, tolong ceboi sekalian. Ini luar biasa. Saudaraku, akhirnya ada kesadaran bahwa memang benar kalau Tuhan nggak layani kita tidak mendapat bagian di dalamnya. Pantas saja setiap kita yang modalnya cuma semangat, tekad, kemauan, dan tidak membiarkan Tuhan melayanimu di ruang-ruang rahasiamu, Tuhan tidak menyengatmu dengan hadiratnya, engkau kering, engkau kelelahan. Udah rendah hati, biarkan. Datanglah pada Tuhan, katakan, Tuhan layani aku tidak mungkin layani orang lain kalau kau tidak sengat aku dengan cintamu, dengan urapanmu. Aku perlu kau lebih dari apapun. Bagi Tuhan, itu malah rendah hati. Tapi yang gaya-gaya sungkan, jangan, sombong. Saya harap pagi hari ini kau juga bilang seperti Petrus, ya kalau gitu layani saya. Cuman Petrus ini juga keterlaluan ya. Jangan hanya kakiku, tangan, kepala, minta satu paket. Perlunya kaki doang. Jadi yang pertama sombong, yang kedua rakus. Pokoknya serba salah Petrus itu. Aduh saudaraku, Anda juga harus tahu takaran yang benar. Naluri agama Petrus tidak bisa memahami. Buat dia, kalau itu Tuhan, saya harus sungkan. Naluri agamanya tidak bisa memahami itu. Ada sesuatu yang berontak dari dalam dirinya. Tapi masalahnya, hanya itu caranya untuk mendapat bagian dalam diri Yesus. Sorry. Anda harus terhubung sama Yesus sebelum Anda menghubungkan dirimu sama orang lain. Kita nih sombong, dari mana ke mananya kita nggak jelas. Kita pikir dari kita ke Tuhan. Yang benar, dari Tuhan dulu ke kita, baru kita ke Dia, dan kita ke dunia. Kau akan gagal selalu mengalirkan dari dirimu kepada dunia dan kepada dirinya, sebelum kau membiarkan Dia mengalir terhadapmu dan melaluimu. Saya berharap semua kita, dari pelayan sampai jemaat Tuhan di sini, membiasakan diri tanpa sungkan agamawi. Setiap pagi kau datang di kamarmu, kau berteriak kepada Tuhan, sentuh saya, layani saya dengan cintamu, dengan hikmatmu dan seluruh kebesaranmu. Telan aku dalam maksud-maksudmu. Itu orang yang keren itu. Dia keluar kamar menjadi pribadi yang berbeda. Karena Tuhan telah melayanimu sebelum kamu melayani Dia dan melayani duniamu. Nah, kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan ke Tuhan, betul nggak sih? Halo? Anda itu sebenarnya nggak punya apa-apa, semua toh yang juga dari Tuhan. Anda sebenarnya nggak punya apa-apa. Jangan
sombong. Nah, mari kita lihat satu ayat, Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-8. Sambil worship leader ingat-ingat ada lagu yang cocok enggak sama tema ini. Nanti kita nyanyi lagu itu. Matius 10 ayat 8. Boleh saya bacakan ya? Anda simak baik-baik Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, keren. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mana mungkin Anda memberi dengan cuma-cuma sebelum Anda memperoleh dengan cuma-cuma? Maka pekerjaan kita percuma. Wow, saudaraku, saya enggak bicara tanpa dasar yang kokoh. Kebenaran firman Tuhan kita bisa gali lebih dalam lagi. Yang pertama-tama memang harus menerima dari Dia. Karena kita menerima cuma-cuma dari Dia, barulah kemudian kita dapat memberikan cuma-cuma kepada yang lainnya, betul? Bukankah? Sekali lagi kita baca yang Matius 10 ayat 8 yang B, oke? Kita baca sama-sama, 2, 3. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sebelum Anda menyembuhkan orang sakit, Anda sendiri mesti sehat. Peroleh dulu kesembuhan dengan cuma-cuma. Sebelum Anda membangkitkan orang mati, bagian-bagian mati dalam dirimu perlu disentuh olehnya. Bagaimana kau membangkitkan orang mati sementara kau sendiri mati? Tahirkanlah orang kusta. Kita aja lepra, bagaimana menyembuhkan orang kusta? Usirlah setan-setan, kita aja kesetanan. Bagaimana kita dipakai memberi cuma-cuma pelepasan? My God, Tuhan harus menyentuhmu. Kau bisa menyentuh orang lain karena itu. Saya hanya mengkritik gitu, roh agama yang sering bertumbuh kembang di gereja-gereja yang bertumbuh. Karena waktu gereja bertumbuh, semangatnya enggak ketulungan. Passionnya, gairahnya luar biasa. Tapi kejebak, memakai semangat kuat saya, bakat, talenta. Ancaman gereja-gereja yang sedang bertumbuh adalah passionate, bergairah luar biasa, tapi lupa bahwa Jesus Christ is our source. Sumbernya, source of your strength. Ini gereja udah gede, tapi supaya lebih gede lagi dan aman, ini pengaman penting. Hari-harimu harus hari-hari yang lengket dengan Dia, dekat, lekat kepadanya. Karena dari Dialah semua datang ke dirimu, dan dari dirimu lah mengalir kepada Tuhanmu dan duniamu. Teman-teman, Bapak, Ibu, Ngkong, Makco, Jim, Anda tidak bisa hanya bermodalkan tekad melayani tanpa membiarkan Tuhan lebih dulu melayanimu. Nah, seringkali Yesus mengerti kita ini lelah, kalah, hampir menyerah, tidak lumrah. Dan itu waktunya Tuhan bilang, "Nak, aku akan datang melayanimu. Kau lelah kok, kau keletihan kok." Nah, bukankah firman bilang, "Marilah, datanglah kepadaku yang letih, lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest." Kita ini suka datangi orang, tapi tidak membiarkan Tuhan mendatangi kita. Atau kita datang kepadanya, itu penting. Nah, persekutuan dengan Tuhan itu penting sekali. Ini yang membuat saya itu seringkali begini loh. Saya sekarang banyak ngomong tentang hal-hal yang berkaitan sama paradigma kerohanian. Itu karena ternyata dasar-dasar
pertumbuhan gereja dan pertumbuhan orang-orang Kristen itu dasarnya itu rapuh gitu loh. Makanya ini pun bisa kebalik-balik soal begini. Padahal ini hal yang simpel loh. Firman pagi ini simpel banget. Hanya kalau terbalik pengertiannya, selesailah kita. Orang Farisi pada zaman Yesus, wah Anda lihat tuh, sombongnya minta ampun. Lihat mereka, kami melakukan. Waduh, orang Farisi kan gitu. Kami telah taat, kami melakukan, kami bersemangat. Lihat, orang Farisi baca Alkitab tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Saya ulangi, yang model kita harus lakukan, kita harus tekad, mengerahkan kekuatan, kemauan kita. Ada akhirnya orang Farisi lihat di Alkitab. Beritahu saya, adakah orang Farisi sombong di Alkitab yang menerima dari Yesus? Tidak ada cerita itu. Wow. Lukas 10. Tentu Anda tahu, ini ayat terkenal. Kita harus lihat ayat ini. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Lihat, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan lihat, dia nggak berdoa. Dia membiarkan Tuhan berkata-kata sama dia. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus, wow hebat banget, terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya nggak ngomong nggak boleh melayani atau nggak melayani, bukan. Tapi ternyata Yesus memberikan tekanan mana yang priority dan mana yang tidak, mana yang nomor 2 dalam prioritas. Oke, lihatlah sekali lagi. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta apa? Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Udah sok-sokan pelayanan, protes pula. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, loh, lihat, yang semangat melayani kayak begini, tapi enggak duduk dulu terus mendengar perkataannya, malah kena kritik. Hei, yang diukur bukan rajinmu pelayanan. Kalau kau enggak terus duduk mendengar perkataannya, kau bakal kena kritik seperti Marta. Ini Marta nih akhirnya coba, betul-betul ditegur sama Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Keren banget kan? Jadi Yesus menghargai mana nih? Menghargai yang pelayanan, terus tapi nggak duduk mendengarkan perkataan Tuhan. Atau yang duduk mendengarkan perkataan Tuhan. Yesus jelas penghargaannya datang ke siapa. Luar biasa. Jadi Marta ternyata dipuji Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Keren. Yesus bilang hanya satu yang perlu. Ini loh yang perlu, ini loh. Ini loh yang perlu itu yang kayak gini loh. Duduk dekat kakiku dan terus mendengarkan perkataan. Ini perlu ini gitu. Baru setelah itu pelayanan, monggo. Yohanes 6 ayat 63. Inilah cara Anda menerima sesuatu dari Tuhan. Anda dilayani oleh Tuhan. Zaman sekarang ini bagaimana Yesus datang melayanimu? Yesus datang melayanimu bagaimana caranya hari ini? Yohanes 6 ayat 63 yang B. Boleh baca sama-sama saya? Yohanes 6 ayat 63b. 2,
3. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Tapi salah satu hal yang jelas Alkitab siratkan dan suratkan tentang bagaimana Tuhan melayani kita adalah lewat perkataan-perkataan Dia. Itu persis yang dilakukan si Maria tadi, terus mendengarkan perkataannya. Hari ini kau tidak lihat Yesus, tapi kau lihat perkataannya di Alkitabmu itu. Membiarkan perkataan-perkataannya masuk dalam dirimu, Anda harus tahu firman perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Wow, Anda jangan pernah berpikir bahwa kata-kata Alkitab itu mati. Karena di belakang setiap perkataan Yesus itu ada rohnya. Makanya kalau Anda merenungkan firman Tuhan, di balik firman Tuhan ada roh sukacita, roh kebangkitan, ada roh damai, ada roh kasih. Hei, tersimpan setiap roh di balik kata-kata firman. Ambil contoh. Kalau Anda membaca kitab Roma pasal 6 sampai pasal 8, Anda renungkan Roma 6, Roma 8, Anda tahu nggak? Ada roh di balik ayat-ayat Roma 6 sampai Roma 8 itu namanya roh kemenangan atas dosa. Maka Anda yang diikat dosa, Anda harus dilayani dulu roh kemenangan atas dosa. Makanya merenungkan firman itu membiarkan Tuhan melayanimu sebelum kau melayani. Ambil contoh lain. Siapa yang sama Tuhan lagi enggak baik-baik saja, hubungannya sedang enggak lekat dan dekat, saya mau kasih tahu. Mazmur 1 sampai Mazmur 150, seluruh kitab Mazmur, itu ada roh di balik setiap kata-kata firman Mazmur. Namanya roh keintiman dengan Tuhan. Pantas saja, Anda kalau membaca kitab Mazmur dan merenungkannya, yang masuk ke dalam dirimu adalah roh keintiman dengan Tuhan. Kitab Mazmur diakui kitab yang paling penuh gelora terhadap hubungan sama Tuhan. Kalau Anda lagi nggak dekat sama Tuhan, lagi merasa jauh, bacalah kitab Mazmur. Ada roh keintiman di baliknya. Siapa yang merasa oon, bodoh, kalau nggak boleh dibilang goblok, Anda tahu, kalau Anda membaca kitab Amsal, di balik kata-kata kitab Amsal mengandung roh kepintaran, kecerdasan, ketajaman. Makanya Amsal disebut kitabnya orang yang mau jadi raja. Makanya kalau Anda merasa itu bego, ini bego, itu oon, sana oon gitu. Coba serap dan renungkan, makanlah dari kitab Amsal. Karena Amsal itu roh cerdas, pintar, hikmat. Ingat, pengurapan si penulis kitab Amsal, Salomo, adalah ditinggali roh hikmat dalam hidupnya yang luar biasa. Mari kita lihat Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Semua lihat ayat ini. Semua lihat, inilah cara Yesus melayanimu. Bagi pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, jangan pernah melayani orang lain dan Tuhan sebelum Tuhan dibiarkan melayanimu. Halo, deal, pelayan-pelayan di sini dan semua untuk jemaat. Jangan sombong, sok bisa, sok semangat, sok pintar, sok tahu. No, di gereja ini semuanya isinya orang rendah hati yang membiarkan Tuhan menyentuhmu sebelum kau menyentuh duniamu. Yesaya 48 ayat 17, ini cara membiarkan Tuhan melayanimu. Yesaya 48 ayat 17 saya akan baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah.
yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tahu nggak? Di dalam bahasa lain, Anda lihat bahasa asli juga boleh. Ayat ini bunyinya begini. Saat Tuhan bicara, saat Tuhan bicara, maka akan datang kepadamu namanya Ya'al. Katakan. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan faedah, tapi kurang kuat. Ya'al itu ditulisnya benefit, atau boleh ditulis profit atau keuntungan. Setiap kali Anda mendengar, di dalam bahasa asli dikatakan teaching, God's teaching, pengajaran-pengajaran Allah. Anda dengar, Anda serap, maka Anda pasti terima Ya'al atau benefit. Tidak ada satu ayat pun di firman yang kalau kau serap nggak ada Ya'alnya, nggak ada. Setiap kali Tuhan berfirman ada ya, koma atas al. Itu terjemahnya benefit atau profit. Pantas saja Yosua 1 ayat 8, mari kita lihat. Yosua 1 ayat 8. Mana ada hal-hal yang ajaib terjadi dalam dirimu, karena sudah hukumnya udah Ya'al itu datang dari firman. Waktu Tuhan mengajar, kata bahasa Ibraninya. Waktu Allah melepaskan teaching, maka sembari Allah berteaching, maka diterima oleh kita Ya'al, profit, benefit. Itu apapun tuh. Contoh Yosua 1 ayat 8. Boleh baca sama-sama? 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, baca yang keras, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama. Ini Ya'al. Anda akan beruntung. Makanya aneh sekali, kita tuh mencari peruntungan kita di tempat-tempat lain, padahal peruntungan kita sudah ada di setiap teaching dan perkataan Yesus Kristus Tuhan. Anda tadi sudah, ini yang terakhir dari saya, Anda tadi sudah mendengar bahwa Maria terus duduk terus mendengarkan apa? Perkataan Yesus. Maria terus duduk mendengar perkataan Yesus dan Yesus memuji dia. Terus Yesus bilang, Maria telah apa? Memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Waktu Maria mendengar dia, itu ditulis agathos. Agathos itu profit atau benefit. Wah, jadi waktu Maria tadi menyerap dari Yesus, itu bahasa Yunani mengatakan Maria menerima agathos. Agathos itu profit atau benefit. Makanya saudaraku, mana mungkin kita memberi keuntungan buat orang lain, kita sendiri belum menerima agathos. Tapi agathos atau Ya'al selalu tersembunyi di balik perenungan firman. Boleh kita bangkit berdiri? Waktu saya habis pas 0000. Wow, padahal saya belum how-to-nya. Mestinya ada bagaimananya ya, tapi oke. Yang penting rohnya sudah ditanam di dalam roh Anda. Boleh kita nyanyi satu lagu, saya minta tambahan waktu 5 menit. Ayo, sekaligus kita berkomitmen mulai hari ini, lepas dari roh agamawi, mari kita datang kepada Tuhan. Yesus, seperti Maria membiarkan dirinya kau layani, seperti engkau melayani perempuan Samaria dan kemudian kau menjadi segar, malah enggak makan makanan yang lain kecuali melakukan kehendak Tuhan. Kami mau datang pada pagi hari ini. Kami mau datang. Tuhan maafkan kami. Kami ini agamawi, sombong, merasa bisa lakukan semua,
Padahal lebih dulu harusnya Engkau melayani kami. Kami selalu merasa paling tahu melayani Tuhan. Tapi ternyata kami tidak punya waktu-waktu membiarkan Tuhan melayani kami. Duduk dekat kakimu dan membiarkan Kau terus berkata-kata untuk kami menerima Yaal, Agathos. Tuhan memberi keuntungan kepada kami sebelum kami bisa menguntungkan dunia kami. Dan orang-orang yang kami layani bahkan melayanimu.